Bab 1 Outer Court Murid. Malam. Bulan bulat menggantung tinggi dan bintang memenuhi langit. Namun, dalam sungai dari bintang, ada lampu berlama-lama di antara mereka 9 berwarna dan mereka terutama yang menyilaukan. Tanda-tanda abnormal muncul di langit, yang berarti tubuh Divine akan turun. Di puncak kota imperial di 9 provinsi. Seorang pria tua di pakaian emas berdiri dengan tangannya di belakang punggungnya dan ia melihat ke langit malam. Di belakangnya ada puluhan ribu ahli Imperial City. Semua dari mereka setengah berlutut seolah menunggu beberapa perintah. BZZ. Tiba-tiba, lampu kental dan dibentuk menjadi petir 9 berwarna. Itu datang mencolok turun dari atas sungai dari bintang dan langit. Saat itu, malam hitam menjadi hari putih. Bahkan sebelum serangan petir, tanah sudah gemuruh dan keras gemetar. Tapi itu petir 9 berwarna. Saat itu bertabrakan dengan tanah, itu tidak melakukan kerusakan menakutkan. Sebaliknya, itu benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, dunia diselimuti oleh malam sekali lagi. Langit malam awalnya terang gelap cukup sedikit, seperti jika beberapa esensi penting telah dihapus, dan mantan hari Senere dikembalikan. Mata pria tua itu adalah normal cerah dan tubuh bersemangatnya bahkan gemetar. Dia menunjuk ke arah lokasi di mana petir telah mendarat, dalam perbatasan Provinsi Azure, membawa semua bayi yang lahir malam ini kembali ke Imperial City. Ya Pak. Tanggapan guntur seperti bergaung melewati cakrawala dan puluhan ribu ahli Imperial City menuju ke Provinsi Azure. Mereka bersumpah untuk mencari tubuh Divine dan memberikannya kepada Istana Kekaisaran untuk digunakan. Waktu berlalu. 5 tahun berlalu dengan sekejap dan meskipun orang masih ingat adegan menakutkan tahun itu, tidak ada yang tahu tindakan Istana Kekaisaran. Dalam perbatasan Provinsi Azure dari 9 provinsi. Di antara yang tak terhitung jumlahnya dari sekolah, Azure Naga Sekolah adalah salah satu dari mereka. Hari ini, sekali lagi, itu adalah perekrutan tahunan murid untuk Azure Naga Sekolah. Ada lautan orang di luar sekolah. Setiap kali, orang-orang tersibuk adalah murid pelataran luar. Semua tanggung jawab masuk untuk sekolah semua didorong ke kepala mereka. Murid pengadilan outer. Mereka adalah orang-orang yang melakukan tugas-tugas sulit dan tanpa pamrih. Tidak hanya posisi mereka terendah di sekolah, mereka bahkan dipandang rendah oleh orang luar. Alasannya sangat sederhana. Jika mereka adalah murid pelataran luar, itu berarti bahwa itu bakat mereka mengerikan dan di seluruh hidup mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk memiliki prestasi besar, sehingga secara alami. Mereka membenci pada. Oi, ada apa dengan sikap ini? Apakah Anda tahu siapa saya? Seorang wanita yang mengenakan pakaian cantik memiliki anak laki-laki dengan dia sambil menunjuk dan keras berteriak pada seorang pria muda. Saya sangat menyesal. Hal ini sudah terlambat sekarang dan sekolah akan ditutup segera. Silahkan datang kembali besok. Wajah lembut pemuda itu masih muda dan lembut, tetapi antara alisnya, ia memiliki sedikit semangat heroik. Ia disebut Chu Feng. Dia 15 tahun ini dan dia adalah salah satu dari puluhan ribu murid pelataran luar di Azure Naga Sekolah. Meskipun ia adalah seorang murid pelataran luar, Chu Feng berbeda dari yang lain. Dia tidak merasa rendah diri kepada orang lain dan ia tidak menurunkan dirinya. Dia tidak merasa takut atau takut sementara memperlakukan orang lain dan dia sangat tenang. Kembalilah besok. Kau pikir aku idiot? Ini adalah gunung. Di mana Anda bahkan akan membiarkan kita tidur. Anda harus mengatur tempat tinggal bagi saya, atau aku akan pergi mencari orang tua Anda untuk penalaran. Wanita tidak mendengarkan dan tidak peduli. Dia bahkan meraih ke pakaian Chu Feng. Chu Feng, Anda bertemu dengan masalah. Tapi pada saat itu, suara manis terdengar. Melihat ke arah itu, seorang wanita muda yang mengenakan ungu berjalan lebih. Meskipun ada senyum tipis di bibirnya, matanya sengit dan mereka erat menatap wanita. Saat ia melihat perempuan muda, warna wajah wanita langsung berubah dan ekspresi yang kuat dari ketakutan menyembur keluar. Itu bukan karena hal lain. Itu hanya karena perempuan muda itu mengenakan jubah ungu, dan itu adalah tanda dari murid batin. Wanita Hidenli mengutuk. Dia awalnya berpikir dia bisa menggunakan statusnya untuk membuat hal-hal sulit bagi pemuda di depannya. Siapa yang akan berpikir bahwa itu pria muda biasa-biasa saja di depannya memiliki dukungan dari murid batin?
Para murid batin yang eksistensi bahwa itu dia tidak bisa menyinggung perasaan. Tidak apa-apa itu tidak ada, aku hanya bertanya beberapa hal dari dia. Wanita menjelaskan sambil tersenyum. Perempuan muda menatapnya dan hanya mengatakan satu kata, skram. Saat itu, tubuh wanita tidak bisa membantu tetapi gemetar dan wajahnya sudah pucat. Tapi dia tidak ragu sama sekali. Dia menarik anak itu dan segera meninggalkan, dan di bawah panik dia bahkan tersandung, yang membuatnya terlihat sangat kasar. Melihat itu, Chu Feng tak berdaya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sopan kepada perempuan muda di sampingnya, terima kasih banyak Chu Yue. Tidak perlu menjadi sangat sopan, kami keluarga kan. Chu Yue sedikit senang. Dia adalah benar. Mereka memang keluarga. Mereka berasal dari keluarga yang sama, Chu. Chu Yue adalah Chu Feng sepupu, dari garis saudara ayah Chu Feng dan dia hanya 1 tahun lebih tua dari Chu Feng. Namun, Chu Yue sudah lulus ujian murid dalam 3 tahun yang lalu dan menjadi murid batin. Dia sekarang di tingkat 4 dari ranah roh. Kita harus mengikuti aturan sekolah. Chu Feng mengatakan dengan senyum cemerlang. TN, apa yang dimaksud dengan mengikuti peraturan sekolah adalah menjadi hormat kepada orang tua, sebagai murid pelataran dalam dan GT. Murid pelataran luar. Melihat Chu Feng berperilaku seperti itu, hati Chu Yue sakit. Chu Feng, apakah Anda masih tidak akan berpartisipasi dalam ujian murid dalam tahun ini? Atau bahwa itu Anda masih belum mencapai tingkat 3 dari ranah roh? Chu Feng tidak menanggapi dan senyum tipis masih menggantung di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang dimaksud. Melihat itu, Chu Yue melepas tas dari pinggangnya dan meletakkannya di tangan Chu Feng, perbaiki itu. Mungkin itu akan membantu Anda menembus level 3. Chu Feng membuka tas itu dan langsung, energi spiritual yang kuat yang dipancarkan dari itu. Sebuah cerah, berkilau, transparan Saint Roh Grace itu ukuran jari diletakkan dalam. Chu Yue. Ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Chu Feng buru-buru kembali ke Chu Yue. Saint Roh Grace. Itu seperti obat mujarab untuk pelatihan bela diri dan itu sangat berharga. Itu kegunaan tak terbatas untuk orang-orang dalam bidang roh. Untuk meningkatkan kecepatan pelatihan mereka, keluarga Chu akan melengkapi satu Saint Roh Grace ke anggota keluarga Chu setiap tahun. Chu Yue juga dilengkapi dengan keluarga, tapi dia tidak menggunakannya dan memberikannya kepada Chu Feng. Itu benar-benar pindah Chu Feng, sehingga ia benar-benar tidak bisa menerimanya. Ketika saya mengatakan saya memberikannya kepada Anda harus menerimanya. Anda adikku setelah semua. Chu Yue sedikit kesal. Oh. Ketika Anda begitu murah hati dan bahkan mulai memberikan Saint Roh rumput kepada orang-orang. Lihat, aku adikmu juga, dan kebetulan, aku hampir akan memiliki terobosan ke tingkat 4 dari dunia roh. Bagaimana Anda memberikan Saint Roh Grace padaku? Seorang pemuda sekitar usia Chu Feng berjalan dan ia juga mengenakan pakaian dari para murid pelataran dalam. Ia disebut Chu Zhen dan dia juga dari keluarga Chu. 5 tahun lalu, ia masuk Azure Naga sekolah pada saat yang sama Chu Feng. Namun, ia menjadi murid dalam 2 tahun yang lalu. Chu Zhen, Anda sudah pecah melewati level 3 dari ranah roh dan energi spiritual berhasil kental. Bahkan jika Anda tidak memiliki ini Saint Roh Grace Anda dapat peringkat dengan cepat. Tapi Chu Feng belum kental energi spiritual belum, jadi ini Saint Roh Grace lebih penting baginya. Chu Yue paksa menempatkan Saint Roh Grace ke tangan Chu Feng. Ya, Anda benar, tapi sayangnya dia tidak menginginkannya. Chu Zhen membentangkan tangan terbuka dan mencibir. Siapa bilang bahwa itu saya tidak menginginkannya? Tapi kemudian, Chu Feng ringan tersenyum dan unrestrainedly menempatkan Saint Roh Grace di sakunya sebelum berkata, Chu Yue, saya akan meminjam ini Saint Roh Grace. Pada kemudian hari aku akan kembali mereka kembali 2 kali lipat. Oke. Melihat bahwa itu Chu Feng menerimanya, Chu Yue sudah senang, jadi dia hanya secara acak merespon dan tidak peduli apakah Chu Feng akan kembali atau tidak. Jika Anda mengambil itu lalu mengapa mengembalikannya? Memberikan Anda ini Saint Roh Grace untuk Anda gunakan adalah limbah seperti itu. Wajah Chu Zhen memiliki tampilan yang benar-benar jelek di atasnya. Chu Feng hanya tersenyum dan mengabaikannya. Dia kemudian berkata kepada Chu Yue, Chu Yue, saya akan berpartisipasi dalam ujian murid dalam tahun ini.
Anda. Jika Anda dapat lulus ujian murid batin, saya akan memberikan tahun ini dilengkapi Saint Roh Grace untuk Anda. Chu Zhen melihat Chu Feng dengan penghinaan. Apakah itu benar? Chu Feng tidak benar-benar percaya itu. Chu Yue akan saksi. Tapi bagaimana jika Anda tidak bisa lulus? Kemudian Saint Roh Grace saya mendapatkan tahun ini akan menjadi milik Anda. Meninggalkan kalimat yang di belakang, Chu Feng terus melemparkan dirinya ke dalam pekerjaan murid pelataran luar. Chu Zhen, kami adalah keluarga. Mengapa Anda selalu perlu untuk membuat hal-hal begitu sulit untuk Chu Feng? Chu Yue melihat Chu Zhen dengan jengkel. Family. Chu Yue, Anda harus tahu bahwa itu Chu Feng bukan bagian dari keluarga Chu kami. Setelah masuk sekolah selama 5 tahun, dia masih belum lulus ujian murid batin. Dia benar-benar aib keluarga Chu kami. Di seluruh keluarga Chu, yang satu suka dia. Hanya Anda yang memperlakukan dia dengan baik dan Anda bahkan memberikan Anda sendiri Saint Spirit Grace kepadanya untuk digunakan. Chu Zhen benar-benar tidak mengerti. Kamu benar-benar bodoh. Chu Yue agak marah dan setelah memelototinya sejenak, ia berjalan pergi. Di sisi lain, Chu Zhen tersenyum. Dia benar-benar senang. Meskipun ia tidak mendapatkan Chu Yue Saint Spirit Grace, ia tahu bahwa itu tahun ini, Chu Feng Saint Roh Grace pasti akan menjadi miliknya. Sedikit malam, di daerah peristirahatan bagi para murid pelataran luar. Itu gelap gulita. Setelah sibuk sepanjang hari, semua orang sangat lelah dan mereka tidur sangat awal. Hanya ruang Chu Feng masih diterangi oleh cahaya. Dia duduk di depan tempat tidur, mengeluarkan Saint Roh rumput yang Chu Yue memberinya dan bergumam, saya harap ini Saint Roh Grace bisa membuat Anda kenyang. Setelah mengatakan bahwa itu, Chu Feng menutup kedua matanya, menjepit Saint Roh Grace antara kedua telapak tangannya dan melakukan segel tangan yang aneh. Saat itu, energi spiritual dalam Saint Roh Grace mulai memasuki tubuh Chu Feng melalui telapak tangannya dan berkumpul ke dantiannya. Dantian. Pada saat yang sama, permen suara datang dari dantian Chu Feng seolah-olah sesuatu sedang makan. Jika Anda melihat melalui kulitnya, Anda akan menemukan di bagian dalam dari dantian Chu Feng, benjolan petir adalah menduduki ada. Benjolan itu petir memiliki 9 warna dan setiap warna seperti binatang petir besar. Ini memancarkan aura menakutkan yang bukan milik dunia ini.